Ketika ia membuka jendela, di sana berdiri sosok wanita hantu. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun di perutnya terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak, seolah-olah ada bayi di dalamnya. Hantu itu menatap bayi Siti dengan penuh iri. Dan tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Beranak Dalam Kubur. Di sebuah desa terpencil di pinggiran Jawa, terdapat sebuah pemakaman tua yang sudah lama tidak digunakan. Warga desa percaya bahwa tempat itu dihuni oleh arwah-arwah penasaran. Namun tidak ada yang tahu asal mula cerita yang menyeramkan itu. Hingga suatu hari, muncullah kisah tragis yang membuat legenda ini semakin menakutkan. Cerita bermula dari seorang wanita muda yang bernama Sri. Ia ini adalah istri dari seorang petani miskin bernama Karto. Kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, terutama ketika Sri hamil besar. Kondisi ekonomi yang sulit membuat Sri seringkali kekurangan gizi dan tenaga. Meski begitu, ia tetap bekerja keras membantu suaminya. Sayangnya, desa itu terkenal dengan mitos buruk tentang wanita yang meninggal ketika melahirkan, dan Sri takut akan nasib yang serupa. Pada malam kelahiran Sri, suaminya pergi mencari dukun beranak. Namun, dalam perjalanan pulang, terjadi badai yang besar yang membuat Karto terlambat tiba di rumah. Ketika Karto akhirnya sampai, ia mendapati rumah mereka sepi. Tidak ada tangisan bayi yang biasa menandakan kelahiran. Hanya tubuh Sri yang terbujur kaku di lantai. Wajahnya pucat dan dingin. Sementara bayinya tidak ditemukan. Mengetahui itu, Karto pun hancur. Dengan hati penuh duka, ia menguburkan Sri di pemakaman desa. Tidak menyadari bahwa bayi mereka masih ada di dalam kandungan. Namun nasib buruk mulai menimpa desa setelah pemakaman itu. Beberapa malam setelah Sri dimakamkan, warga mulai mendengar suara aneh di sekitar kuburan. Suara itu terdengar seperti tangisan bayi dan erangan seorang wanita yang kesakitan. Seorang warga, Pak Amir, yang bekerja sebagai penjaga makam, suatu malam memutuskan untuk menyelidiki suara-suara tersebut. Dengan hanya membawa lentera, ia berjalan ke arah kuburan Sri. Namun saat ia mendekat, tangisan semakin jelas terdengar. Tangisan bayi bercampur dengan jeritan perempuan yang mengerikan. Pak Amir pun gemetar. Saat ia melihat ke tanah kubur Sri tampak bergerak-gerak. Ia pun berlari ketakutan ke desa, memperingatkan semua orang tentang kejadian yang mengerikan itu. Sejak saat itulah, gangguan terus berlanjut. Setiap malam, warga mendengar tangisan bayi dari kuburan. Dan beberapa mengaku melihat sosok wanita berbaju putih dengan wajah yang pucat dan rambut panjang yang terurai berdiri di sekitar pemakaman. Dengan perut yang masih terlihat buncit, seolah-olah ia masih mengandung. Sosok itu adalah arwah Sri yang meninggal tragis tanpa bisa melahirkan bayinya. Teror pun semakin menjadi-jadi ketika arwah Sri mulai muncul di rumah-rumah para warga. Pada suatu malam, seorang ibu muda di desa yang bernama Siti sedang tidur dengan bayinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan dari luar jendela. Ketika ia membuka jendela, di sana berdiri sosok wanita hantu. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun di perutnya terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak, seolah-olah ada bayi di dalamnya. Hantu itu menatap bayi Siti dengan penuh iri. Dan tiba-tiba menghilang, meninggalkan Siti yang ketakutan. Warga desa pun mencoba melakukan berbagai ritual untuk menenangkan arwah Sri. Namun gangguan itu tidak berhenti. Warga percaya bahwa arwah Sri tidak akan pernah tenang sampai bayinya yang belum lahir dikeluarkan dari perutnya.
Karena ketakutan, para tetua desa memutuskan untuk menggali kuburan Sri demi memastikan apakah bayinya masih di dalam tubuhnya. Ketika makam dibongkar, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Tubuh Sri masih dalam keadaan utuh, tetapi wajahnya nampak lebih menyeramkan, seperti penuh kemarahan dan kesakitan. Di dalam perutnya yang masih buncit, mereka menemukan janin yang tidak pernah dilahirkan. Melihat hal tersebut, para tetua pun memanggil dukun untuk melakukan ritual pembebasan, berharap agar arwah Sri ini bisa tenang. Namun sebelum ritual selesai, angin kencang pun tiba-tiba berhembus. Tangisan bayi serta jeritan Sri terdengar begitu keras, seolah-olah ia tidak rela melepaskan bayinya. Malam itu, desa dilanda badai yang aneh. Sejak saat itulah, arwah Sri tidak pernah muncul lagi. Namun, warga tetap percaya bahwa setiap kali terdengar suara tangisan bayi di malam hari, itu adalah pertanda bahwa arwah Sri masih belum benar-benar damai. Begitulah warga desa menyebutnya sebuah kisah beranak dalam kubur, tentang seorang ibu yang tidak pernah bisa melahirkan, yang terus menghantui karena dendam dan rasa kehilangan yang tidak terobati. Dari cerita tersebut, kita bisa ambil positifnya tentang pentingnya menghargai kehidupan dan menunjukkan empati serta perhatian terhadap mereka yang sedang menghadapi kesulitan, terutama dalam masa-masa kritis seperti kehamilan. Ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain dapat membawa konsekuensi yang menyedihkan dan tragis. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap jiwa, baik yang hidup maupun yang meninggal, membutuhkan perlakuan yang layak dan juga penghormatan. Arwah yang tidak tenang mencerminkan bahwa ketidakadilan dan penyesalan bisa terus menghantui jika tidak diatasi dengan kasih sayang dan keadilan. Terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan sisi baik dari cerita yang kita sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kita lebih semangat lagi untuk upload setiap harinya. Sampai ketemu di konten berikutnya, masih di Kata Kanvas Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.